Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Data Mining akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aplikasi pendukung keputusan beasiswa tidak mampu di kampus Tiki Malang menggunakan metode Knife Based berbasis website. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan diri, saya Cindikia Fitri Nuril Haliza, kemudian anggota kelompok saya itu Shirley Berlinda, kemudian Zakiatur Rofikah, dan Fani Oktav Laurisa. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Sistem pengambilan keputusan beasiswa selama ini masih memiliki sistem database yang hanya mampu menangani data-data yang bersifat pasti. Sedangkan dalam kondisi nyata, seringkali informasinya dihadapkan pada suatu kondisi yang memiliki nilai yang tidak pasti, seperti kondisi di mana akan mencari mahasiswa yang layak direkomendasikan untuk beasiswa. Aplikasi berbasis web pendukung keputusan beasiswa tidak mampu menggunakan metode Knife-based bahasa pemrograman PHP dapat menjadi alternatif untuk merekomendasikan mahasiswa yang layak dan tidak layak mendapatkan beasiswa. Selain itu, dengan menggunakan metode Knife-based dapat menganalisa dan melakukan perbaikan terhadap data lama yang dimiliki dan data baru yang dihasilkan akan memberikan nilai probabilitas sederhana yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Model analisis Bayes digunakan untuk menentukan layak atau tidak seorang mahasiswa mendapatkan beasiswa. Pengambilan keputusan aplikasi berbasis web ini menggunakan beberapa kriteria, yaitu penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, dan jumlah prestasi. Selanjutnya, untuk tujuan dari program kami yaitu klasifikasi Bayes, yaitu meningkatkan pengelolaan beasiswa tidak mampu dan dapat menentukan pemberian beasiswa yang tepat sasaran kepada mahasiswa sesuai kriteria yang ada di kampus Tiki Malang, guna mengurangi kekeliruan dalam penginputan sistem teknis saat pelaksanaan dimulai. Lanjut. Dari segi manfaat, yaitu yang pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi diterapkan sistem pendukung keputusan beasiswa yang bagi yang tidak mampu dapat mengurangi atau meminimalisir pemberian beasiswa yang tidak tepat sasaran ketika masih menggunakan sistem manual, yang artinya koreksi filtering input data dapat dilakukan dengan metode digital. Yang kedua dari segi ekonomi, yaitu untuk memutuskan pembagian beasiswa ke mahasiswa yang memang sangat membutuhkan sesuai kriteria yang ada, yaitu sehingga akan mengurangi kecenderungan pemakaian dana beasiswa yang tidak tepat, yang artinya beasiswa ini terkhusus bagi mahasiswa kurang mampu dari segi ekonomi. Dan yang ketiga dari segi sosial, yaitu membantu kampus Tiki Malang dalam mengelola keuangan dan pemberian keputusan beasiswa dengan tepat agar terbagi secara rata bagi mahasiswa yang tidak mampu sesuai kriteria yang ada, yang artinya dapat filtering dalam hal kesenjangan sosial atau mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Lanjut. Untuk batasan masalah, adapun batasan masalah dalam pembuatan aplikasi berbasis web ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem akan dibangun menggunakan metode Bayes. Yang kedua, sistem hanya dapat diakses melalui website. Yang ketiga, sistem tidak menggunakan server database apapun, melainkan penggunaan data uji yang diinput manual ke dalam program. Yang berikutnya, kriteria yang akan diterapkan dalam pengambilan keputusan antara lain penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, dan jumlah prestasi. Yang terakhir, sistem hanya membantu dalam proses penentuan keputusan penerimaan beasiswa. Yang berikut, studi literatur. Adapun studi literaturnya, yang pertama, data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. Informasi yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengekstraksi
dan mengenali pola yang penting atau mencari dari data yang terdapat pada basis data. Yang berikutnya ada Naive Bayes Classifier atau NBC, merupakan Naive Bayes teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes atau aturan Bayes dengan asumsi independensi atau ketidaktergantungan yang kuat. Naif, dengan kata lain dalam Naive Bayes, model yang digunakan adalah model fitur independen. Yang berikutnya, Personal Homepage Hypertext Preprocessor atau PHP merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman web server side yang bersifat open source. Artinya, semua sintek yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Yang terakhir ada sistem pendukung keputusan atau SPK, adalah suatu sistem informasi yang dapat membantu mengambil keputusan manajemen dengan mengkombinasikan data, model-model analitik canggih dan piranti, dan perangkat lunak yang ramah penggunaan ke dalam suatu sistem yang berdaya guna yang bisa mendukung pengambilan keputusan simeterstruktur dan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Oke, kemudian metode Naive Bayes, di sini Bayesian classification adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Bayes classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi berupa dengan decision tree dan neural network. Kemudian Bayesian classification terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Naive Bayes Classifier merupakan salah satu anggota klasifikasi dengan sederhana namun memiliki kemampuan dan akurasi yang tinggi. Untuk rumus yang kami gunakan yaitu seperti ini, PCI-X yaitu probabilitas hipotesis CI berdasarkan kondisi X sama dengan PXCI yaitu probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis CI dikali PCI yaitu probabilitas hipotesis CI dibagi PX yaitu probabilitas dari X. Kemudian Naive Bayesian Classifier mengasumsikan bahwa keberadaan suatu atribut atau variabel tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut atau variabel yang lain, karena diasumsikan atribut tidak saling terkait atau conditionally independent, ditulis dengan rumus PXCI, yaitu probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis CI sama dengan sigma atau jumlah dari N, dan K sama dengan 1, PXKCI yaitu probabilitas dari X K berdasarkan hipotesis CI. Kemudian setelah diperoleh hasil dari seluruh data pada suatu kelas, maka hasil akhir dapat menggunakan rumus PXCI yaitu probabilitas X pada kondisi hipotesis CI di maksimal sama dengan maksimal dari PXCI yaitu probabilitas XI berdasarkan kondisi hipotesis CI dikali PCI yaitu probabilitas hipotesis CI. Kemudian untuk hasil pengujian berdasarkan data uji yang berjumlah 27 data calon mahasiswa sesuai 4 kriteria sebagai berikut. Di sini kami menerima dari BAK atau dari BAK kemahasiswaan 12 data yaitu dan 12 data yang diterima. Kemudian untuk status yang ditolak kami ambil dari survei kuesioner yang kami buat kepada mahasiswa stiki yang tidak menerima beasiswa. Untuk di sini penghasilan kami kategorikan menjadi 4, yaitu kategori yang pertama dari penghasilan 100.000 sampai 2 juta, kemudian kategori yang kedua
yaitu 2 juta sampai 3.500.000. Kemudian kategori yang ketiga yaitu 3.500.000 sampai 5 juta. Kemudian untuk kategori yang keempat yaitu lebih dari 5 juta. Untuk tanggungan di sini kami ada 3 kategori yaitu 1, 2, dan lebih dari 2. Kemudian rumah ada 2 kategori yaitu sewa dan sendiri. Kemudian jumlah prestasi di sini ada 4 kategori yaitu 0, 1, 2, dan lebih dari 2. Dan statusnya di sini ada 2 kategori yaitu diterima dan ditolak. Kemudian untuk hasil pengujian di sini hasil akurasinya dari conversion matrix diterima terdapat positif 9 dan negatif 3. Kemudian yang ditolak ada positif 1 dan negatif 14. Kemudian akurasi diterima di sini ada 1, ditolaknya 1. Untuk precision-nya ada diterimanya 1, ditolaknya juga 1. Kemudian recall-nya diterima 1, ditolak 1. Kemudian F measure-nya di sini diterima 1, ditolak juga 1, dan dihasilkan akurasi sebesar 85,19%. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan program yang kami buat. Untuk halaman yang pertama yaitu di sini ada simulasi probabilitas penerima beasiswa. Nah, di sini ada field yaitu di sini penghasilan orang tua dari ada beberapa kategori, juga tanggungan ada beberapa kategori, kemudian di sini ada kepemilikan rumah ada beberapa kategori, jumlah prestasi juga ada beberapa kategori. Di sini kami mencoba dari penghasilan orang tua memilih kategori yang pertama yaitu 100.000 sampai 2 juta. Kemudian untuk tanggungannya kami memilih kategori 1. Di sini untuk kepemilikan rumah kategorinya kami memilih sewa, kemudian jumlah prestasi, kemudian saya memilih 0. Kemudian langsung di sini keluar hasil prediksinya. Informasi calon mahasiswa, penghasilnya sekian, kemudian tanggungannya 1, rumahnya sewa, prestasinya 0. Kemudian untuk jumlah true dari dataset di sini ada 12, kemudian jumlah false dari dataset ada 15, kemudian jumlah total data semuanya ada 27. Kemudian di sini ada PA yaitu probabilitas hasil. Untuk yang true dari 12/27, kemudian false-nya 15/27. Untuk penghasilannya di sini ada 7/12, kemudian false-nya ada 2/15. Untuk tanggungan true 1/12, false-nya 2/15. Kemudian rumah true-nya 9/12, false-nya 4/15. Kemudian untuk prestasi di sini ada 5/12 dan 8/15. Kemudian dihasilkan presentasi yang diterima yaitu 0,814 dan presentasi yang ditolak 0,185. Di sini kami buktikan dengan yang sudah kami hitung sebelumnya, yaitu di sini ada penghasilannya yang tadi 100 sampai 2 juta, yaitu kami kategorikan di sini kurang. Untuk probabilitasnya yang diterima yaitu 0,5, kemudian yang ditolak 0,157, kemudian untuk tanggungannya yang memilih 1 tadi probabilitas diterimanya 0,13, kemudian yang ditolaknya 0,16. Untuk yang sewa di sini probabilitas diterimanya 0,714, kemudian untuk yang ditolak 0,294. Kemudian yang ini jumlah prestasi yang 0 diterimanya 0,375, ditolaknya 0,526. Kemudian di sini dihasilkan probabilitas hasil akhir yaitu diterima dengan hasil 0,814 yang hasilnya sama dengan program 0,814, dan langsung muncul presentasi diterima lebih besar daripada presentasi ditolak. Kemudian kesimpulannya di sini jika memilih yang tadi
ini maka akan diterima. Kemudian di sini ada halaman kedua yaitu dataset yang kami masukkan manual. Terdapat di sini ada 27 data. Yang diterima 12, kemudian selainnya ada 15 data yang ditolak. Kemudian di sini saya coba kembali penghasilan orang tua kami memilih 2-3 juta, kemudian tanggungannya 2. Untuk di sini kepemilikan rumah saya pilih sendiri, kemudian prestasinya 1, kemudian di sini ada hasil prediksi, yaitu penghasilannya sekian, tanggungannya 2, rumahnya sendiri prestasi 1, jumlah seluruhnya sama seperti yang tadi 12, false-nya 15, dan jumlah total datanya 27. Di sini dihasilkan presentasinya segini dengan hasil ditolak, dengan kesimpulan hasil ditolak. Seperti itu. Itu tadi demo program yang dapat kami jelaskan. Jadi di sini dapat kami simpulkan setelah membuat sistem aplikasi pendukung keputusan beasiswa tidak mampu. Yang pertama, sistem ini mampu memberikan hasil pengambilan keputusan kepada calon penerima beasiswa tidak mampu. Kemudian mampu memberikan kemudahan dan ketelitian dalam hal pengolahan data dan dapat membantu pihak kemahasiswaan STIKI Malang dalam penyelesaian pekerjaan khususnya pada proses beasiswa tidak mampu dan pengarsipan data. Itu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.